Kesel banget. Enggak, aku nggak sedang membandingkan antara negara ini negara itu, enggak. Aku percaya dimanapun negaranya, dimanapun lokasinya, kalau attitude orangnya Betul. yang nggak oke, Ini betul. dia aja yang nggak oke. Garis besar dia ini, guys. Negara ini jadi nggak oke. Jadi Assalamualaikum kumaha damang good people. Sarung wilujeng sumping ke channel Abdi saya Biditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction sekali ini. Guys, di dunia ini tidak ada negara yang sempurna dan tidak ada perkataan sempurna di dunia ini. Sentiasa ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan Indonesia, guys. Hari ini nih kita akan nonton sebuah video tentang pengalaman tidak menyenangkan di Indonesia. Apa saja pengalaman-pengalaman ini yang membuatkan orang-orang di dalam video ini rasa tidak senang di Indonesia. Dan ini bukan mencari keburukan di Indonesia, cuma menjadikan sebuah peringatan buat kita semua sendiri, guys. Dan video-video ini nanti link asli dia saya letak di ruang description box di bawah. Video ini dari TikTok, nanti kalian bisa follow akun TikTok ini. Dan video ini juga untuk mencari klarifikasi apakah yang dinyatakan di dalam video ini benar, guys. Dan silakan komen di ruangan komentar di bawah pendapat kalian selepas menonton video ini, guys. Oke, moga-moga semua yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Oke, jadi gue pengen ceritain pengalaman buruk gue berurusan dengan rumah sakit. Satu, di sini rumah bukan gue sakit, sakit, guys. tapi yang sakit itu bokap gue. Kejadiannya ini Bokap tepat di orang hari tua. Imlek tahun 2023. Jadi ya masih baru-baru banget. Jadi pada hari itu kondisinya gue nggak di rumah nih. Gue lagi perjalanan pulang dari rumah temen gue. Dan tiba-tiba itu nyokap gue telepon dan infoin gue kalau nyokap gue tuh lagi bawa bokap gue ke rumah sakit. Wah, Itu oke. di sana gue udah lumayan panik sih, karena gue tahu bokap gue itu punya riwayat jantung. Gue udah kira kalau itu Oke. kena serangan jantung atau gimana, kan ngeri ya. Iyalah. Bisa meninggal mendadak, coy. Iya, Nah, di betul. saat itu gue nggak jadi pulang dan gue langsung ke arah rumah sakit yang diinfokan. Nah, pas udah nyampe rumah sakit itu gue ngeliat kondisi bokap gue itu udah, aduh, agak ngeri sih. Soalnya muntah-muntah terus dan super lemes. Jadi kayak kayak zombie gitu. Dan ternyata guys, ruang UGD-nya itu full. Dan kata staff di sana, mereka itu nggak bisa melakukan pemeriksaan ke bokap gue karena katanya nggak ada alatnya. Oke, udah dong. Wah, kenapa Terus hospital nyokap gue tiada itu, peralatan dia, guys? mau minta ambulan untuk dipindahin dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit yang lainnya yang punya fasilitas untuk cek bokap gue. Ambulannya ada, bukan nggak ada loh. Tapi mereka bilang nggak bisa. Nyokap gue tuh udah sampai bilang, yaudah deh kita sewa deh. Wah, gitu. sampai mau Soalnya sewa kalau kita lihat ambulans. kondisi bokap gue yang kayak gitu, ini kasihan banget kalau misalnya dibawa pakai mobil pribadi lagi. Iyalah. Ntar dia muntahnya lebih hebat lagi tau nggak di mobil. Ya walaupun nyokap gue udah ngomong mau disewa segala macam kita bayar, ya tetep aja nggak dikasih. Mau nggak mau akhirnya kita bawa bokap gue ke rumah sakit kedua itu pakai mobil pribadi. Dan di dalam mobil itu, waduh, itu udah muntah-muntah banget, nggak berhenti sepanjang perjalanan sampai tiba di rumah sakit yang kedua. Oke, kita nyampe dong di rumah sakit yang kedua, langsung nih masuk ke UGD. Nah, langsunglah dicek sama dokter jaga di sana yang dalam kondisi bokap gue masih gitu loh. Nah, kata dokter jaganya harus dilakukan pemeriksaan darah sama pemeriksaan rekam jantung nih. Di sini gue inget banget, untuk pemeriksaan darah ada 4 poin yang mau diperiksa. Kalium, kalsium, sama ada 2 lagi deh, gue nggak inget apa namanya. Nah, di situ bokap gue harus nunggu selama 1 jam untuk dapet diagnosanya ini kenapa. Oke, lanjut ke part 2 ya guys. Oke, itu dia punya pengalaman. servisnya oke. Aku naik Nah, ini Grab pula di Jakarta, pengalaman naik stroller Grab. anak aku itu sampai dibanting. Kesel banget. Enggak, aku nggak sedang membandingkan antara negara ini negara itu, enggak. Aku percaya dimanapun negaranya, dimanapun lokasinya, kalau attitude orangnya Betul. yang nggak oke, Ini betul. dia aja yang nggak oke. Garis besar dia ini, guys. Negara ini jadi nggak oke. Jadi setelah habis karantina di Hotel Aston itu, aku kan pergi ke Atrium Plaza dan aku naik Grab. Setelah dapet Grab, aku langsung naik dong Ini sama di anak aku Indonesia dan nih, aku guys, bawa stroller. Setelah aku naik di mobilnya itu, tiba-tiba driver Grabnya itu minta aku cancel di apps-nya. Aku kayak, hah, ya ampun, aku takut nanti aku diculik apa gimana ini, aku nggak bisa laporan ke Grab. Ternyata alasan drivernya suruh aku cancel itu ternyata karena dia nggak mau kena potongan dari pihak Grabnya. Terus, oh oke, ya udah sampai di Plaza Atrium itu, aku juga berhenti di depan pintunya itu. Tiba-tiba setelah dia nurunin aku, terus nurunin strollernya baby aku, dibanting gitu aja strollernya. Kok
dibanting sih? Aku ditinggalin gitu aja di depan lobi itu, di tengah-tengah. Paham nggak? Kayak dia buru-buru nurunin barang kita terus dibanting-banting itu strollernya. Kesel banget sih di situ posisinya, aku lagi pegang baby terus aku Kasian. nggak buka lagi strollernya. Paham kan, stroller baby yang lipat itu. Nah, mobil belakangnya itu nggak sabar banget. Tin. Apa mereka tuh buta kali ya? Nggak lihat ya ada emak-emak lagi nurunin stroller, lagi mau buka stroller, lagi pegang baby dengan segala keriuhan. Bete banget gue, mana kembaliannya itu nggak dikasih. Keselnya itu aku nggak bisa ngerating karena aku udah terlanjur cancel di aplikasinya itu, bodohnya aku. Besok lagi kalau ada tukang Grab nyuruh kalian cancel, usah di cancel. Nah, ini peringatan juga untuk kita, guys. Bisa komplain. Nah, ini pula. Have you ever bad experience when you're in Indonesia? Nah, pengalaman buruk di Indonesia. Ini pula bule, guys. Tadi 2 video dari orang Indonesia sendiri. Bad experience? Nah, ini pengalaman buruk. Makasih Boleh, ya, guys. Gosong. Once, in Indonesia, Nah, ini di Indonesia, satu pengalaman buruk dia lah. yeah, it even made me cry. Sampai like, menangis. Seriously, I cried because of that. You know, like, there is a prayer masjid. Oh. There's a masjid for women in Turkey. Okay. While a woman praying, you know, it's not okay if a man watches her. Oh. You know, it's not okay. I mean, she is praying. You should not look at her or iyalah. something. There was Exactly. a man. There's a masjid for women, only for women. I'm telling you, only for women. And he just got into the masjid. There are like 2-3 women, and he got into the masjid. He started praying, and I personally do not pray if a man is with me, like next to me. I don't pray. So, because it's not okay, you know. So Of course, that if man, it's not his muhram, it's haram. yeah, he started praying in woman's masjid, and I was like, what is he doing? You know, I'm gonna pray. I have to hurry up. You know. Pengalaman dia di Yeah, Indonesia, I sholat. literally waited for him to go. Ini yang saya But after kurang he prayed, mengerti. he sat down in masjid, woman masjid. He was sitting. He was, you know, watching women and stuff. I was like, what is happening? You know, like I'm gonna pray. You know, and then Wait, he didn't get fired or something because he was in women's masjid. no. And then yeah, he left. I prayed. Yeah, I mean, In here, if a man comes to a woman masjid, they will scream. Oh, They don't care if they are masjid or not. They will like just. gitu. Makasih, guys. Nah guys, itu video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua dengan video yang baru kita nonton ini guys? Jadi tidak ada negara yang sempurna di dunia ini, dan saya yakin itu memang tidak ada, dan ini adalah salah satu peringatan untuk kita semua guys. Bukan video untuk mencari kesalahan dan kesilapan gitu, tapi sekadar video untuk info, dan juga kita mau tahu juga apa pendapat ataupun pengalaman-pengalaman mereka yang tidak senang di Indonesia gitu kan. Sebab apa? Jadi masjid di Indonesia itu ada masjid yang khas untuk wanita saja, dan dia terkejut bila ada cowok yang masuk untuk sholat bersama mereka. Dan apakah itu perkara yang normal di Indonesia guys, ataupun bagaimana? Silahkan komen di ruang komentar di bawah. Saya betul-betul tidak tahu tentang ini, dan kalau kawan-kawan sudi silahkan komen di ruangan komentar di bawah. Dan guys, kalau ada perkara-perkara ini terjadi, saya yakin tidak semua di Indonesia begitu, dan pasti akan adalah benda-benda begini terjadi di setiap negara yang bagus. Sebagaimana sekali bagus bagaimanapun, pasti akan ada juga dia punya kekurangan gitu. Dan ini moga-moga dapat kita ikhtiarkan, perbaiki bersama, agar atau orang-orang luar atau para bule-bule yang datang ke Indonesia itu merasakan pengalaman yang lebih nyaman dan bahagia di Indonesia. Itu kalau menurut pendapat saya, ikhlas dan jujur guys. Kalau menurut kalian pula gimana guys? Silahkan komen di ruangan komentar di bawah. Moga-moga video ini memberi wawasan buat semua, memberikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa beringat, dan
Semoga video ini menghibur buat kawan-kawan semua insyaallah guys, oke? Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Komen di ruang komentar di bawah pendapat kawan-kawan dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people. Sampai jumpa, salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.